Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cargo. Film ini tayang pada tahun 2017. Film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang ayah dalam menyelamatkan putrinya, di mana dia hanya memiliki waktu 2 hari sebelum berubah menjadi zombie karena digigit oleh istrinya sendiri yang sebelumnya sudah berubah menjadi zombie. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga terdiri dari Andi dan istrinya yang bernama Kay, sementara anaknya yang masih bayi bernama Rosie hidup di sebuah kapal kecil dan sedang mengarungi sungai di sebuah tempat di Australia. Saat itu, Andi melihat ada sebuah keluarga yang tampak bahagia sedang camping di pinggir sungai. Ia pun mencoba untuk menyapa mereka, namun tiba-tiba ayah mereka justru mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkannya pada Andi. Takut akan terjadi hal yang tidak-tidak, Andi pun segera masuk ke dalam kapal. Setelah hari mulai gelap, Andi mengikatkan kapal itu ke sebuah pohon di tengah sungai. Lalu ia mengambil beberapa barang yang hanyut melewati kapal mereka. Ketika ia membuka kotak tersebut, terlihat sebuah tulisan yang menunjukkan kata Home Quarantine in Progress dan terdapat peta negara Australia dengan beberapa tanda warna merah. Sepertinya hal itu menandakan bahwa wilayah-wilayah yang berwarna merah sudah terjangkit virus dan pemerintah menerapkan sebuah aturan karantina mandiri. Lalu Kay mengatakan bahwa mereka sedang mengalami kekurangan persediaan makanan. Kay pun menyarankan pada Andi untuk mencari sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 30-40 km dari tempat mereka berada, karena ada kemungkinan bahwa keadaan di luar sana sudah mulai membaik. Namun Andi menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersembunyi dan mengikuti aliran sungai hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka karena mereka mengkhawatirkan keadaan Rosie jika mereka harus berada di sungai tanpa memiliki persediaan makanan. Keesokan harinya dalam perjalanan, Andi melihat sebuah perahu yang sudah rusak tersangkut di pinggir sungai. Andi yang penasaran pun segera mengikat kapal ke sebuah batang pohon dan mencoba untuk menyelidiki perahu tersebut. Ia sangat senang karena ada banyak sekali persediaan makanan dan sebotol wine di sana. Ketika ia sedang mengumpulkan makanan-makanan itu, pintu kabin yang tadinya tertutup tiba-tiba sedikit terbuka. Andi pun segera berjalan menuju pintu keluar dan pergi dari perahu tersebut kembali ke kapalnya, dan Andi mengatakan pada Kay bahwa ia mendapatkan persediaan makanan dari sebuah perahu. Andi juga memberitahu bahwa persediaan makanan mereka aman dan cukup selama 3 bulan. Dari dalam perahu tersebut, mereka berdua pun senang karena tak perlu khawatir kekurangan persediaan makanan. Ketika Andi tertidur saat sedang menjaga anaknya, Kay membuka sebuah kotak yang berisi botol wine dan sepucuk surat bertuliskan ucapan ulang tahun dari Andi untuk dirinya. Hal itu membuat Kay penasaran dengan perahu itu sehingga ia pun mencoba untuk masuk ke dalam sana sendirian. Namun saat ia sedang berada di dalam, tiba-tiba pintu kabin yang sedikit terbuka mulai tergeser. Kay yang panik pun mencoba pergi dari perahu itu, tapi sayangnya ia terlambat dan ia ditarik oleh sesuatu yang ada di dalam sana. Andi terbangun ketika mendengar Rosie yang menangis dan memanggil-manggil ibunya. Ia pun segera mencari Kay. Andi pun melihat bercak darah di lantai yang ternyata Kay terluka parah dan berdarah-darah. Saat Andi mencoba membersihkan lukanya, ia melihat Kay memakai sebuah jam yang digunakan untuk menghitung waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Andi yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkan istrinya. Ia pun mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dan bersiap pergi bersama Kay dan Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat.
Saat mereka berjalan mencari sebuah kendaraan, terlihat beberapa zombie yang hangus terbakar dan terdapat tombak yang menancap di kepalanya. Tak lama setelah itu, Andy dan Kai pun berhasil menemukan sebuah mobil. Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil itu. Andy lalu mengisi mobil tersebut dengan bahan bakar yang sudah ia bawa dari kapal. Lalu ia melihat ada sebuah cairan lengket di mobil itu. Ia langsung melihat sekeliling tempat itu dan ternyata ada zombie mencoba mendekat mobil mereka. Andy yang menyadari hal itu pun segera masuk ke dalam mobil dan mereka pun pergi dari tempat itu. Saat di tengah perjalanan, Andy menepikan mobilnya untuk melihat peta yang sudah ia bawa sebelumnya. Kay pun mengatakan pada Andy bahwa ia baik-baik saja dan membawa Rosie keluar untuk mengganti popoknya. Namun tiba-tiba Kay terjatuh. Ia kejang-kejang dan mengeluarkan banyak cairan dari dalam mulutnya. Andy pun segera mengambil Rosie sambil menenangkan Kay. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Kay yang terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa luka di kakinya mulai mengeluarkan cairan lengket yang sama seperti cairan yang ia temukan di mobil tersebut, yang menandakan ia terinfeksi virus zombie. Dia pun menyuruh Andy untuk berhenti dan menurunkannya di sana. Kay mengatakan bahwa Andy harus membawa putrinya dan meninggalkannya di sana. Kay pun menangis karena takut ketika ia berubah menjadi zombie, ia akan menyerang Andy dan putrinya. Andy lalu memeluk Kay sambil mencoba untuk menenangkannya dan membawa Kay masuk ke dalam mobil dan mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, ketika Andy sedang tidak fokus pada jalan, tiba-tiba ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Melihat hal itu, Andy langsung membanting setir dan mereka pun menabrak sebuah pohon. Hal itu ternyata membuat Kay tertusuk batang pohon yang menembus perutnya. Andy yang panik tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Setelah sadar, Andy pun membangunkan Kay, namun terlihat ada cairan lengket keluar dari mata dan mulutnya. Andy mencoba untuk segera mencopot sabuk pengamannya, namun tiba-tiba mata Kay terbuka dan ia mencoba menggigit Andy. Andy pun berusaha mengambil Rosie dari kursi belakang, namun tangannya tergigit oleh istrinya sendiri. Saat ia berhasil keluar dari mobil, ia melihat bahwa tangannya terluka parah. Andy terlihat sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Namun saat dia melihat Rosie, Andy sadar bahwa dirinya harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum ia berubah menjadi zombie. Ia pun berjalan sambil membawa Rosie di punggungnya, berharap ia dapat menemukan seseorang yang tepat untuk menjaga Rosie. Sesekali saat mereka berdua beristirahat, Andy menyemprotkan parfum milik Kay agar Rosie tidak menangis. Saat sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba ia melihat zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan. Di mulut zombie itu ada sebuah kayu yang mengganjal mulut zombie tersebut, seperti ada seseorang yang memasangnya agar zombie itu tidak menggigit orang lain. Dan benar saja, ternyata zombie itu merupakan ayah dari seorang anak yang bernama Tommy. Ia menyuruh Andy untuk segera pergi dari tempat itu. Tommy pun menggoreskan tangannya dan memancing zombie itu agar menjauh dari Andy dan mengejarnya. Melihat hal itu, Andy pun segera pergi dari tempat itu. Ketika hari mulai gelap, Andy berhasil menemukan pemukiman warga. Ia pun memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Eta yang tinggal di sana. Eta tahu bahwa Andy sedang terluka, lalu ia mencoba untuk menyembunyikan luka Andy karena tempat itu merupakan wilayah suku pedalaman. Para warga di sana sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Maka jika warga di sana tahu Andy digigit zombie, mereka bisa membunuhnya. Eta pun memberikan tempat istirahat untuk Andy dan anaknya. Tak lama setelah itu, Andy berpikir untuk meminta Eta agar ia mau merawat Rosie. Namun saat Andy menghampiri Eta, ia melihat bahwa Eta sedang meminum obat dan rambutnya hanyalah sebuah rambut palsu. Tahu bahwa Eta memiliki sebuah penyakit kanker, Andy pun mengurungkan niatnya. Saat Andy sedang bercukur, tiba-tiba ia terjatuh dan kejang-kejang, serta ia mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya.
Saat Andi bangun, ia melihat jam yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki 32 jam sebelum berubah menjadi zombie. Ia lalu mencari Rosie yang saat itu sedang bersama Eta. Lalu Eta memberikan sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat Tommy dan keluarganya. Eta mengatakan jika Andi ingin menyelamatkan bayinya, ia harus menemui mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Namun Andi malah melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan militer. Saat tiba di sana, ia tak melihat adanya pangkalan militer. Justru ada beberapa tentara yang mengubur kepala mereka ke dalam tanah. Melihat hal itu, Andi pun menjauh dari tempat itu. Namun tiba-tiba salah satu dari tentara itu terbangun. Andi melihat sebuah mobil dan ia pun mencoba untuk membukanya. Tapi tiba-tiba ada seorang bernama Flick muncul dari dalam lubang dan langsung menembak ke arah Andi. Ternyata dia tidak menembaknya, melainkan menembak zombie yang ada di belakangnya. Vic pun membawa Andi ke rumahnya untuk menemui istrinya yang bernama Loren. Vic lalu menyuruh Andi menitipkan Rosie ke Loren karena Andi harus ikut dengannya untuk pergi ke suatu tempat. Loren pun memperingatkan Andi bahwa Vic bukanlah orang yang baik. Vic membawa Andi pergi menuju ke suatu tempat. Di tempat itu terlihat ada beberapa zombie yang sedang mengerumuni sebuah kurungan yang terbuat dari besi. Ia menyuruh Andi untuk menembak zombie-zombie itu. Setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie itu, Andi dan Vic pergi mendekat. Betapa terkejutnya Andi ketika ia mengetahui bahwa orang yang ada di dalam sangkar besi tersebut adalah Tommy. Vic mengatakan bahwa itu adalah umpan agar ia dapat membunuh banyak zombie dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki oleh orang-orang itu sebelum mereka menjadi zombie. Andi pun terpaksa mengikuti perkataan Vic dan kembali ke rumah. Di malam hari, Andi merasa tubuhnya menggigil. Ia pun segera keluar dan berniat untuk bunuh diri sebelum Vic dan Loren mengetahui bahwa dia sudah terinfeksi. Namun sebelum hal itu terjadi, Loren datang bersama Rosie dan meminta Andi untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Ternyata Loren sudah tahu bahwa Andi telah terinfeksi dan ia berjanji akan menjaga Rosie, namun tidak di tempat itu. Sayangnya Vic datang dan memukul Andi dengan senjatanya hingga pingsan karena Vic mendengar bahwa Andi akan membawa Loren kabur. Ketika Andi terbangun, ia sudah berada di dalam kurungan besi dan terikat rantai bersama Tommy. Tiba-tiba zombie-zombie yang ada di sana mulai menghampiri mereka berdua. Andi pun segera mengambil daging yang digunakan untuk umpan dan mengikatnya pada tali yang digunakan untuk membuka kurungan itu. Ia pun melemparkan ke arah zombie-zombie tersebut. Usahanya pun berhasil. Ia dan Tommy berhasil keluar dari kurungan itu. Namun mereka berdua masih terikat oleh rantai. Mereka berdua kembali ke rumah Vic. Di sana, Andi mencoba membangunkan Loren dan membawa Rosie secara diam-diam. Ia juga mengambil sebuah senjata dan kunci untuk membuka rantainya. Saat mereka berusaha untuk kabur, tiba-tiba Vic keluar sambil membawa senapan. Ia mencoba menembak Andi, namun Loren melindungi Andi dan Loren pun akhirnya tertembak. Andi dan Tommy segera berlari dan pergi dari tempat itu. Vic juga sempat mengejar menggunakan truknya, namun Andi dan Tommy berhasil kabur dan bersembunyi. Keesokan harinya, Andi dan Tommy pergi menuju suatu tempat di mana tempat itu merupakan sebuah persembunyian yang biasa digunakan oleh Tommy untuk mengurung ayahnya yang sudah menjadi zombie agar tidak berkeliaran kemana-mana. Sebelum mereka sampai di tempat itu, terlihat ibu Tommy memegang baju yang digunakan oleh suaminya sebelum menjadi zombie dan meninggalkan di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, ibu Tommy pergi. Tommy dan Andi tiba di tempat itu. Tommy pun menangis sambil memukuli kepalanya sendiri dengan batu ketika ia tahu bahwa ayahnya sudah mati dan dikubur. Tommy yang marah justru menyalahkan Andi dan Rosie dan ia mengatakan bahwa ia tidak peduli pada mereka berdua. Lalu Andi pun pergi dan memutuskan untuk menemui sebuah keluarga yang sebelumnya sedang camping di pinggir sungai.
Namun tak jauh dari tempat Tommy berada, ia merasa lemas dan ambruk. Tommy yang mendengar suara tangisan Rosie, ia pun segera menghampirinya. Ketika Andy sadar, dia melihat Rosie sedang bersama Tommy. Tommy pun akhirnya menunjukkan jalan menuju ke sungai tersebut. Saat mereka tiba di sungai, mereka pergi menyusuri sungai menggunakan sebuah speedboat. Mereka pun melihat barang-barang yang digunakan untuk camping terlihat berantakan. Mereka juga menemukan sebuah mobil, namun tidak ada seorang pun di dalamnya. Andy pun menyuruh Tommy untuk memakan roti yang ada di sana dan mengobati luka di kepalanya. Mereka berdua pun mengobrol banyak hal. Lalu saat Andy keluar, dia mendengar sesuatu. Saat dia mengecek ke sana, ternyata keluarga itu sedang bermain di sana. Namun ayah mereka terlihat sedang menggali lubang di dalam tanah. Ternyata ia sudah terkena gigitan zombie. Ia dan istrinya sepakat untuk mengakhiri kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Ia mengatakan pada Andy bahwa dia memiliki peluru sisa yang bisa digunakan oleh Andy. Namun Andy menolaknya dan pergi dari tempat itu. Lalu terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengejar Andy hingga akhirnya dia menembak dirinya sendiri dengan pistol tepat di belakang Andy. Andy pun mengambil pistol itu. Meski sempat terpikir bahwa ia ingin bunuh diri bersama Rosie, pada akhirnya dia sadar bahwa hal itu bukanlah pilihan yang tepat. Ketika untuk pertama kalinya Rosie memanggil dirinya dengan sebutan ayah, lalu Tommy pun datang dan mengatakan bahwa dia ingin pulang menemui ibunya. Mendengar hal itu, Andy pun ikut merasa bahagia. Lalu Tommy mengoleskan sesuatu ke wajah Rosie. Ia mengatakan bahwa dengan hal itu zombie tidak dapat melacak mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Vic yang saat itu sedang menunggu di ujung lorong untuk membalas dendam pada Andy. Untungnya Andy berhasil mengelabui dan menembak Vic. Dengan terbata-bata, Vic menghampiri Tommy yang saat itu sedang berada di dalam truk. Untuk melindungi Rosie, Vic membenturkan kepala Tommy hingga ia pingsan. Lalu Vic mengambil Rosie dan ia pun menggendongnya. Andy menghampiri Vic dan mencoba mengambil Rosie, namun Vic terlihat seperti ingin mematahkan leher Rosie. Pada akhirnya ia mengembalikan Rosie pada Andy dan ia pun menangis di lorong itu. Andy lalu menuntun Tommy yang masih setengah sadar untuk segera mengantarkan ke ibunya. Namun ketika di perjalanan, Andy akhirnya tumbang. Terlihat cairan lengket keluar dari kedua matanya. Ia pun tergiur ketika melihat potongan daging di dekat sana. Namun berkat kegigihannya, ia kembali sadar dan segera pergi dari tempat itu. Ketika ia benar-benar tak bisa melawan virus itu, ia mengatakan pada Tommy untuk segera membawa Rosie dan pergi menuju rumahnya. Meski dirinya sudah berubah menjadi zombie, namun keinginannya yang kuat membuatnya berpikir bahwa menyelamatkan Rosie adalah hal yang paling utama. Di akhir film, terlihat bahwa Andy yang saat itu sudah berubah menjadi zombie sedang menggendong Tommy dan Rosie berhasil sampai dan bertemu dengan ibu Tommy. Mereka pun mengambil Rosie dan Tommy dari punggungnya. Di saat-saat terakhir, Tommy sempat menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh Kai. Akhirnya Andy pun ditusuk hingga mati dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.